Oke, saya minta perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa semua? Oke. Dan baik, sebelum kita memulai masuk ke dalam materi yang akan saya jelaskan pada hari ini, ada baiknya kita mulai semua dengan doa. Jadi saya butuh satu orang yang relawan lah untuk membantu membacakan doa, memimpin doa. Ya, silakan berdiri lagi. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama menuju kegiatan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita masuk pada materi lagi, ada baiknya kita untuk melatih fokus dan tidak ngantuk pada pagi hari ini, kita main games kecil-kecilan. Kita ice breaking dulu ya. Jadi saya butuh satu orang lagi yang berani untuk maju ke depan untuk membantu saya di depan. Terserah, laki-laki, cewek. Ayo yang laki-laki masuk kalau sama ceweknya. Ayo angkat tangan. Ayo Bapak. Aska. Ayo Aska. Aska ayo Aska. Ayo Aska. Bapak Aska. Nah, jadi nama gamesnya adalah pemahat patung. Pemahat patung. Jadi, tahu nggak? Tunggu dulu. Sebelum saya lanjut, tahu nggak pemahat patung itu apa? Nah, jadi pemahat patung itu adalah pembuat patung. Pembuat patung. Nah, jadi Aska di depan ini adalah sebagai pembuat patung. Dan kalian semua yang ada di bawah adalah patung. Nah, jadi gamesnya begini. Apapun gerakan Aska, apapun yang Aska lakukan, kalian harus ikut. Nah, karena kalian adalah patung. Oke, semuanya berdiri. Ayo, Aska silakan tunjukkan ekspresi yang terserah dari Aska. Ayo, semua harus ikuti Aska. Ayo, semua harus ikuti Aska. Ayo, atas. Ayo, tahan. Ayo, mana? Mana? Ayo, ada yang mau masker. Sudah kelihatan. Ayo, Aska. Gerakan, Pak. Ayo, ikuti. Matanya Aska belum? Nyanyi. Ayo, Antio, buka matanya. Oke, cukup. Ya, terima kasih ya, Aska. Ini adalah pengantar materi saya. Jadi hari ini saya akan membawakan materi yang berjudul ya kursornya gila. Ini berdamai dengan overthinking atau insecure. Saya ada pantun. TV rusak jangan dipukul. Kalau dipukul TV-nya pasti mati. Karena semua sudah berkumpul, maka saya akan presentasi. Kita masuk ke ini. Apakah kata-kata di atas ini akan membuat kalian overthinking? Kenapa? Kata-kata tiga di atas apakah membuat overthinking? Benar. Kata pertama, ya harus saya terima sekarang adalah kita sudah tidak bersama. Kata kedua, beberapa hari ini sifatmu seolah membuatku berpikir bahwa ada seseorang yang datang dan membuatku nyaman.
adalah berpikiran berlebihan hingga membuat kita khawatir terhadap suatu hal. Overthinking ini akan membuat kita berpikiran yang berlebih-lebihkan dan membuat kita mengalami kekhawatiran yang sebenarnya tidak perlu. Kekhawatiran yang tidak perlu itu seperti contoh ini. Kayaknya aku akan gagal kan? Ini kan baru kayak kan? Iya kan? Ya. Baru kayak gitu. Ini kan sebenarnya adalah hal-hal yang kita tidak perlu memikirkannya terlalu berlebihan lah. Karena itu akan membuat mindset kita atau pikiran kita menjadi bahwa kita ini tidak bisa. Kita akan merasa rendah diri. Adapun pikiran seperti ini, sama kan nilaiku rendah dia kali ini. Tidak pasti dong. Kalau kalian belajar dengan giat, iya kan? Sebaliknya, aku pasti akan bisa dapat kerja besok. Mungkin lah kan? Karena kalau kita berusaha dengan sebaik mungkin, ya pasti pikiran-pikiran di atas ini akan terhapuskan. Nah, ingat ini, kenapa kita harus berdamai dengan overthinking? Ingat pertanyaan ini ya. Sebelum kita tahu kenapa kita harus berdamai, kita harus kenali dulu ciri-ciri overthinking. Yang pertama, mengkhawatirkan hal-hal yang tidak dapat dikendalikan. Tahu nggak hal-hal yang tidak dapat dikendalikan seperti apa? Ayo, saya foto. Tidak apa-apa, salah benar itu tidak apa-apa. Kita di sini diskusi ya, kita di sini diskusi. Kita bertukar pikiran. Ayo, apa? Adel. Oke, pikiran yang buat nalar. Oke, bagus. Lagi. Mulai. Ada? Yang di sebelah mulai siapa namanya? Siapa? Gilbert. Ada? Oke. Ya, hampir sama seperti yang ada bilang tadi. Adalah di pikiran yang pertama. Jadi mengkhawatirkan hal-hal yang tidak dapat dikendalikan itu seperti pikiran orang atau pikiran orang terhadap kita. Kan? Perasaan orang terhadap kita itu tidak bisa dikendalikan. Memang mindsetnya seseorang atau isi pikirannya manusia itu kita harus menjadi orang yang baik, orang yang disenangi. Tapi gini, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Tanamkan dalam diri kalian itu. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Karena ketika kita baik pun nanti ada yang kontra terhadap kita atau ada yang tidak suka sama kita. Iya kan? Biar kita sebaik apapun, sebaik-baiknya lah, tetap ada yang iri hati, iri dengki kan, terhadap kita. Nah, jadi tanamkan mindset pikiran kalian bahwa perasaan pandangan mereka terhadap kalian itu urusan mereka dan itu hak mereka dan itu bukan urusan kalian. Terserah mereka mau menilai kita seperti apa, terserah mereka mau menilai kita kayak cupu lu, bodoh lu, terserah. Itu pandangan mereka terhadap kita. Tapi kan sebenarnya kita tidak seperti itu. Jadi itu bukan urusan. Oke, kedua, sering mengingat momen negatif masa lalu. Nah, ini biasa nih trauma-trauma yang tidak bisa hilang. Momen negatif yang pernah terjadi, entah itu dia pernah gagal dalam suatu hal, dia mengingat, maka dia berpikir, aku tidak bisa nih untuk memulai ini lagi. Aku harus mengakhirinya, ya kan? Selanjutnya, sering membayangkan hal-hal yang negatif padahal tidak pernah terjadi. Salah satu contohnya begitu. Tahu ruang BK? Tahu. Ruang BK itu sebenarnya ruang apa sih? Konseling, betul. Apa lagi? Bimbingan. Tapi kenapa pikiran siswa ruang BK itu adalah ruang yang menakutkan? Adalah ruang yang sering memarahi siswa-siswanya.
Padahal kan ini membayangkan hal-hal yang tidak pernah terjadi. Di ruang BK itu tidak seperti itu. Saya kan pernah bilang, ruang BK bukan tempat untuk ruang BK bukan hanya tempat mereka yang melakukan kesalahan, tapi mereka yang membutuhkan solusi, membutuhkan pendapat, bisa ke ruang BK. BK itu sahabat siswa, bukan polisi. Ya kalaupun bapak ibu guru marah di ruang BK, karena kesalahan kalian, masa kami tidak memberikan bimbingan terhadap kalian ketika kalian membuat teman kalian kecewa, teman kalian olok-olok, gimana? Masa kami harus biarkan? SMP 1 bukan sekolah sandiwara kalau begitu, ya kan? Jadi itu saya cuma memberitahu kalian jangan pernah takut untuk ke BK. Kalian biar dipanggil sama, contohnya mungkin Pak Mardiono panggil, padahal tidak ada masalah apa-apa, cuma mau ditanya, ini namanya siapa? Cuma hanya itu, tapi kalian sudah takut nih. Nanti Pak Mer marah-marah di dalam. Oke, kita lanjut. Takut untuk memulai sesuatu. Nah, seperti tadi, kita sering mengingat momen negatif masa lalu. Contohnya kayak Aira mungkin kan, dia pernah kalah dalam pertandingan taekwondo, kan? Jadi itu kan momen negatif. Jadinya dia ketika ditunjuk lagi untuk bersama pelatihnya untuk mengikuti pertandingan, dia takut untuk memulai karena dia terus berpikir berlebihan. Nanti aku kalah lagi, salah. Mending aku diam di rumah, latihan secukupnya saja, olahraga, gitu ya. Kan? Gimana? Nah ini, sulit tidur karena banyak berpikir. Siapa di sini yang mau overthinking tidur sampai jam 2? Apa kamu pikir tuh? Tidur sampai jam 2? Nah, sulit tidur karena banyak berpikir. Nah itu tadi, itu seperti yang saya bilang, overthinking adalah membuang energi positif ke hal yang negatif. Membuang energi kalian untuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Contoh ini, kalian nih berpikir, tadi aku buat salah kayak, aku buat ini kayak teman-temanku. Kalian berpikir terus sampai jam 2, tidurnya jam 3, besoknya terlambat, kena marah lagi, kena strap lagi, dicatat lagi di buku biru, kan? Nah itu, jadi jangan terlalu membuang-buang energi kalian untuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terlalu dikhawatirkan, atau tidak perlu dicemaskan. Ya, sudah berhenti memikirkan perkataan orang lain. Nah, apa? Saya butuh contoh satu. Perkataan yang seperti apa? Tidak apa-apa, sebut saja. Apa? Bagaimana Pipi? Apa? Itu. Sudah berhenti memikirkan perkataan orang lain. Nah itu. Untuk kita yang untuk kita yang menjadi korban dari hal perkataan itu, mungkin kita akan berpikiran, aku gendut. Misal nih Adel ngatain saya, Pak Minzar nih gendut, Pak Minzar bukan kacamata, sabun. Kalau saya pikir, saya buang waktu kan, karena seperti yang Adel bilang, kalau dalam mindset saya, dalam pikiran saya, ya apa yang dikatakan Adel itu benar. Iya kan? Saya gendut, saya rambut, tapi saya tidak mempermasalahkan itu karena saya tidak mau membuang energi saya untuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan. Walaupun saya gendut, saya sehat. Walaupun saya rambut, saya masih bisa melihat, walaupun dengan bantuan kacamata. Jadi gitu. Jadi kita jangan terlalu memikirkan perkataan orang lain. Terkadang mungkin ada perkataan orang lain yang kayak, gendut kamu. Dari situ kan ada rasa gendut, aku harus kurus, aku harus sehat. Itu bisa menjadi motivasi.
Tapi terkadang ada juga orang yang dia menyimpan dalam hatinya, nah, terus dia bawa pikir terus, dah berhenti. Oke, selanjutnya yang terakhir, sering membandingkan diri dengan orang lain sehingga merasa rendah diri. Nah, siapa di sini yang sering begitu? Enzo, kenapa? Sering merasa kurang di mana itu? Hah? Otot. Oh, Enzo sering iri sama siapa? Hah? Darmawan. Kenapa? Waktu Darmawan besar betul nggak? Nah, jadi kita jangan sering membandingkan diri, karena itu penyakit hati namanya. Kalau kita terlalu iri dengan seseorang dan kita tidak percaya terhadap diri kita sendiri, itu sama saja kita pahitlah hidup begitu. Kenapa harus ada? Mungkin kita tidak percaya dengan diri kita, tapi setidaknya pikiran itu harus jauh-jauh dibuang. Jangan sampai ada lah. Oke, selanjutnya ini, kenapa bisa terjadi overthinking? Yang pertama, adanya perasaan malu. Perasaan malu itu ya kayak yang tadi, ketika kita dikatai gendut kamu, cungkring. Tuh, jadi adanya perasaan malu. Terus timbullah rasa marah. Rasa marah akhirnya dipikirkan terus. Pak, aku bilang begitu tadi sama si Adit, Pak. Coba aku bilang tadi begitu sama si Steve, Pak. Terus adanya rasa sakit hati. Jadi setelah dia marah, dia simpan itu di hatinya. Dia ingat terus. Dia ingat, jadi trauma. Terus, nah untuk yang merasa bersalah, nah mungkin si Steve bilang si Alvino, mohon maaf, sipit. Terus akhirnya si Steve sadar, salah pada tadi aku bilang sama si Alvino. Jadi timbul tuh rasa bersalah. Tapi si Steve cuma memikirkan tuh rasa bersalahnya. Dia tidak mau minta maaf. Nah itu yang membuat overthinking terus. Yang kedua, memikirkan masa lalu yang sudah terjadi. Seperti yang saya bilang tadi, kalian jangan terlalu memikirkan momen-momen negatif di masa lalu. Karena masa lalu, masa yang sudah lewat. Yang kalian harus jalani ya masa kini. Apa yang sekarang kalian jalani itulah. Yang ketiga, adanya rasa khawatir dan cemas. Jadi ketika kita overthinking itu pasti kita rasa khawatir dan cemas. Mungkin kalian saya analogikan, saya contohkan seperti ini, kalian pasti paham lagi. Misalnya, Eka berhubungan dengan Adelino. Paham kan kalau gitu? Berhubungan dengan Adelino. Tapi Adelino ini bermimpi nih. Dia bermimpi bahwa Eka nih pegang-pegangan tangan sama Alvino. Nah, jadi Adelino nih merasa khawatir dan cemas. Si Eka direbut dari aku nih. Mana nih? Padahal kan itu tidak pernah terjadi. Itu cuma mimpi. Nah itulah. Dan makanya muncul adanya rasa khawatir dan cemas yang berlebihan. Yang terakhir, memikirkan masa depan yang kemungkinan besar belum atau tidak pernah terjadi. Nah, misalnya kalian berpikiran kayak tadi, mungkin kalian berpikiran masa depan kalian, masa depan saya mungkin akan kerja nih. Masa depan saya mungkin akan selalu main game ya, di kasur ya, bangun tidur lagi, main begitu saya. Tapi kan sebenarnya masa depan itu bisa kita ubah. Maksudnya kita jangan terlalu memikirkan masa depan itu. Kita jalani saya apa yang sekarang kita jalani, berbuat dengan semaksimal mungkin, dan apa yang kita tanam hari ini mungkin bisa kita tuai. Jadi ketika kita berbuat baik sekarang, berbuat maksimal sekarang, belajar dengan sungguh-sungguh, ya di masa depan kita akan melihat hasil-hasilnya. Oh, bisa. Gitu ya? Kita lanjut? Ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita lanjut? Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Oke, lanjut.
sudah jam 10 atau jam 11. Kalian sudah baring nih, udah mau tidur. Tidur 5 menit, 2 menit. Astaga, lupa disuruh bawa karton. Kasih tahu lagi mamanya, mak disuruh bawa karton. Hai, sudah tutup nih, serba 1.000. Nggak buka sudah, besok pagi lah. Nah, jadi gitu. Karena waktu malam hari, otak itu memproses apa yang kita ingat, apa yang kita lakukan itu pada jam pada saat kita di tempat tidur, pada saat kita sudah relax. Kan ketika kita di tempat tidur kita sudah relax, kita sudah chill lah dengan satisfying lah istilahnya kan. Kedua adalah tubuh manusia lebih rentan stres pada malam hari. Ya, jadi ketika kita pada malam hari itu tubuh akan menjadi lebih rentan untuk stres. Yang ketiga ada hormon kortisol lebih bereaksi di malam hari. Hormon kortisol ini apa? Hormon yang menyaring gula-gula di dalam tubuh kita. Kan di dalam tubuh kita ini kita membutuhkan gula, tapi tidak perlu berlebihan, jadi sakit gula, itu bahaya. Jadi hormon kortisol ini lebih bereaksi di malam hari karena dia berusaha membuang gula-gula itu. Ketika gulanya itu dibuang, maka muncullah hormon kortisol dan dia bereaksi di malam hari. Oke, sampai ini ada pertanyaan? Kita masuk ya, Rara. Kenapa overthinking kebanyakan dialami pada remaja? Oke, mantap. Bagus pertanyaan. Kenapa overthinking kebanyakan dialami sama remaja? Mungkin video ini bisa menjawab pertanyaan kalian. Enggak aja. Yang percaya aja. Oke, mari kita mengatasi overthinking. Oke. Jangan saksikan video ini.
kita akan merasa percaya diri, tenang, dan merasa mampu. Dengan begitu, jika suatu saat karena suatu hal kita tidak berhasil, maka kita tidak akan terpuruk. Kita bisa memaklumi kegagalan ini dan menganggapnya sebagai suatu kondisi yang bersifat sementara. Dan nanti juga akan berhasil karena kita tahu kita mampu. Kita melihat diri kita sebagai orang yang mampu melewati semua. Untuk mengubah atau meningkatkan konsep diri yang paling cepat akan terjadi adalah bila kita mengubah bagian dari citra diri. Yang ketiga, yaitu self-esteem. Self-esteem atau harga diri adalah komponen yang bersifat emosional dan merupakan komponen yang paling penting dalam menentukan sikap dan kepribadian kita. Harga diri merupakan kunci untuk mencapai keberhasilan. Harga diri dapat kita artikan sebagai kecenderungan untuk memandang diri sebagai pribadi yang mampu dan memiliki daya upaya dalam menghadapi tantangan hidup yang mendasar dan kita merasa layak untuk hidup bahagia. Harga diri dapat dibangun melalui suatu tindakan. Semakin sejalan citra diri dengan diri ideal, maka semakin tinggi harga diri kita. Nah, bagaimanakah konsep diri terbentuk? Untuk memudahkan kita memahami tentang konsep diri, saya akan menggunakan meja sebagai ilustrasi. Konsep diri seperti sebuah meja, ada kaki yang menopang. Semakin banyak kaki meja, semakin kuat konsep diri seseorang. Hanya saja yang perlu diperhatikan pada konsep diri yang terbentuk sebagai kaki meja adalah hal yang positif atau hal yang negatif. Kalau positif, bagus. Kalau negatif, ini yang salah. Ada 3 faktor yang mendukung pembentukan konsep diri. Yang pertama, siapa yang memasang kaki? Mereka adalah orang-orang yang dipandang memiliki otoritas. Siapa mereka? Pertama adalah orang tua, dan yang kedua adalah guru. Yang kedua, seberapa kuat intensitas emosi yang timbul pada saat kaki itu dipasang. Jika anak sedang merasa sedih, merasa malu, lalu kita memberikan kaki penentu meja, misalnya dasar anak goblok, blow on, itu aja kok gak bisa, maka kaki yang terpasang akan sangat kuat. Yang ketiga, yaitu repetisi. Nah, semakin sering sebuah statement yang diberikan kepada anak, maka semakin kuat konsep dirinya, semakin kuat kaki-kaki penopang konsep diri. Nah, kita ambil contoh bagaimana konsep diri saya bodoh terbentuk. Nah, seorang anak merasa dirinya bodoh dan tidak mampu. Dari manakah konsep itu terbentuk? Jawabannya dari mana? Misalnya, ketika di sekolah dia mendapat nilai jelek, dia merasa malu dengan diri sendiri dan orang tuanya. Dia sesampai di rumah, lalu mamanya berkata, dengan nilai jelek, melihat nilainya jelek, mamanya berkata, loh, kamu kok bodoh banget sih? Soal begini aja kok gak bisa jawab. Nah, lalu ditambah lagi dengan gurunya mengatakan, kamu kok bego banget, sudah diajarin berkali-kali masih tidak mengerti. Nah, lalu ditambah lagi dengan teman-temannya, kata teman-temannya, ya kamu memang goblok, gak bisa. Nah, dari lingkungan yang terus-menerus mengatakan anak itu tidak mampu, bodoh, dan lain sebagainya, maka semakin kuat kaki-kaki fondasi dari konsep diri itu. Semakin kuat juga konsep diri saya dulu. Sebaliknya, bagaimana konsep diri positif terbentuk? Sebenarnya polanya sama. Hanya saja anak yang memiliki konsep diri positif lebih baik menerima statement positif dari lingkungannya. Misalnya, sejak anak kecil, ya, kita lihat konsep diri saya kita. Sejak anak kecil, orang tuanya sudah yakin bahwa anaknya adalah anak yang pintar. Lalu ketika di sekolah, kata mamanya, kamu yang pintar, mama pasti yakin kamu bisa menjawab soal ujian dengan bagus. Lalu apa yang terjadi? Nilai ujiannya bagus. Nah,
banyak statement-statement positif yang diungkapkan ke anak itu tentang konsep diri saya pintar, maka dia semakin yakin bahwa dia adalah anak yang pintar. Dan konsep diri itu semakin kuat, dan fondasi itu semakin kuat melekat padanya. Nah, begitulah ilustrasi singkat tentang pembentuknya konsep diri. Ini Anton, sampai jumpa. Oke, dari tadi dulu. Oke, dari hasil video tadi apa yang dapat kita simpulkan? Begitu satu orang dari hasil video tadi. Apakah dari video tadi pertanyaan Lara sudah terjawab atau belum? Belum. Nah, jadi gini, kenapa overthinking itu sering dialami oleh remaja? Karena tadi konsep dirinya remaja itu masih rentan, masih labil. Jadi konsep dirinya anak remaja itu masih dapat berubah-ubah. Citra diri mereka atau kepercayaan diri mereka itu masih kurang terhadap diri mereka sendiri. Mereka masih mendapat statement-statement yang mungkin ya maaf ya, mungkin dari orang tuanya ada statement yang buruk. Salah satu contohnya dari seperti kamu bodoh, kamu tidak bisa ini, nah, itu kan adalah statement-statement yang buruk. Jadi lingkungan itu mempengaruhi kenapa kita bisa terus-terus kan overthinking. Jadi ada tadi kata teman, kata guru, kata orang tua, itu kan akan membuat kepercayaan diri kita tuh menjadi menurun ataupun bisa jadi menaik motivasi. Jadi begitulah. Mau jawab? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Aska, ada? Ada Rido? Oke, siapa nama? Rafael. Ayo, berdiri Rafael. Apa ini? Silakan. Apa perbedaan overthinking remaja cowok dan cewek berbeda? Seperti pada umumnya cowok ketika overthinking akan melakukan sesuatu hal yang brutal seperti merokok, rebutan di jalan dan lain-lain. Manakala cewek lebih ke arah menangis di kamar. Oke. Bagus, pertanyaan bagus. Oke, kenapa overthinking cowok larinya ke hal-hal yang mungkin seperti hal-hal negatif kayak merokok, minum, mohon maaf ya. Tapi cewek lebih ke nangis, berdiam diri. Yang pertama, cowok itu sepengalaman saya dan yang saya baca, cowok itu lebih memakai logikanya atau lebih memakai si kepalanya. Jadi cowok tidak akan ketika dia overthinking dia tidak akan menangis. Buat apa? Cowok itu akan berpikir seperti itu. Walaupun dia ada masalah, dia akan mencari ini supaya dia melupakan masalahnya itu. Dia akan melakukan hal-hal yang mungkin dia senangi. Seperti contoh tadi mungkin hal-hal negatif yang dia senangi seperti merokok, itu karena dia senangi. Dia mencari hal-hal yang dia senangi untuk melupakan masalah yang sedang dia hadapi. Nah, sedangkan cewek, kenapa cewek lebih sering menangis? Karena cewek pakai perasaan, pakai hati. Wanita itu seperti itu. Mereka lebih memakai hati. Jadi apapun dalam isi kepala mereka, entah itu kamu bilang kepada wanita-wanita di kelas kamu nih, kamu bilang, hei, saya berjerawat nih muka mereka. Itu dia akan pikir tuh sampai besok. Itu akan dari kepalanya, dari telinganya, kepalanya, dia pikir terus di hatinya. Terus nanti dia bisa menangis. Karena cewek atau wanita itu lebih memakai perasaannya. Begitu Rafael. Udah paham? Ada lagi yang ingin tanyakan? Mulai.
Tanya sendiri Pak. Ya ada kenapa? Ayo, ada lagi sebelum saya tutup. Ada? Aira? Ada? Ada? Oke. Jadi sebelum saya tutup, saya ingin memberi kesimpulan sedikit. Jadi untuk kita bisa menghadapi overthinking itu sebenarnya banyak cara. Seperti tadi kita belajar tentang konsep diri, bagaimana kita membuat diri kita menjadi kualitas yang baik, menjadi lebih percaya diri, lebih mengedepankan citra diri kita seperti apa. Dan itu ketika kita mempunyai ketiga itu, pasti yang namanya pikiran-pikiran buruk atau pikiran-pikiran yang tidak baik itu tidak akan gampang masuk di kepala kita. Pastinya, saya yakin itu. Tapi ketika kita memang sudah terkena dengan yang namanya overthinking, nah kita bisa mengatasinya dengan entah itu melakukan hal-hal positif, membuang energi kita ke hal-hal yang positif. Entah itu pergi ke menulis jurnal kah, menulis buku, menulis cerita, pergi ke pantai, kan? Tapi pergi ke pantai jangan lagi dengar lagu galau, jangan lagi buat story galau. Nah, sama saya membuang energi negatif kali itu tidak baik lah. Jadi gitu. Jadi saya punya quotes. Ada yang bisa bahasa Inggris? Siapa yang jago bahasa Inggris ini? Hah? Fire. Coba baca. This life is a choice. Whatever makes you sad, live it. And whatever makes you smile, force it. Apa itu? Hidup ini adalah pilihan. Apapun yang membuatmu sedih, tinggalkan. Dan apapun yang membuatmu senyum, pertahankan. Nah, tanamkan dalam hidup kita. Ini adalah pilihan. Apapun yang membuat kalian sedih, tinggalkan. Dan apapun yang membuat kalian tersenyum, pertahankan. Oke, sekian, terima kasih. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Jika ada rasa sayang segera diungkapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.